Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya akan membahas mengenai orang yang gampang berhutang tapi sulit bayar ya. Perilakunya seperti apa dan juga bagaimana cara menghadapinya. Monggo disimak dulur, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bekal panjenengan untuk menghadapi hal-hal yang membuat pusing keseharian nggih. Wilujeng Rahayu sugeng midhangetaken. Dulur, apa yang saya sampaikan ini ya tidak semuanya sama nggih, tetapi mereka yang sering berhutang tetapi sulit bayar, wis penggaweane itu ciri-cirinya seperti ini. Jadi kalau mungkin ada kesamaan dengan apa yang saya sebutkan dan panjenengan tidak merasa demikian ya tidak perlu tersinggung nggih. Karena memang tidak semuanya, tetapi banyak yang ciri-cirinya seperti ini. Perilaku mereka itu hampir 90% sama. Mengapa saya membuat tayangan ini? Karena curhatan yang masuk itu seputar banyak mengalami yang namanya keblowok ya, dimana sering ditembungi hutang nggih, gampang iba. Biasanya yang jadi target itu adalah orang yang iba, orang yang kurang bersosialisasi, kan nggak tahu sifat-sifat satu-satunya orang masing-masing nggih, sehingga kalau dikasih cerita yang sedih gitu langsung tuduh. Nah, kali ini karena penontonnya saya itu banyak ternyata orang-orang yang lugu nggih. Jadi ini tidak lain adalah untuk mengantisipasi saja nggih. Nek panjenengan niate baik nggih, berarti gak usah ngresula kalau mengalami hal demikian nggih. Tetapi kalau panjenengan tidak ingin dimanfaatkan kebaikan panjenengan, maka panjenengan bisa melihat atau menerawang seperti apa ciri-ciri orang yang gampang berhutang ya, tetapi bayarnya itu bulet, sulit ya. Karena gini dulur, di zaman sekarang itu orang baik itu jarang dihargai tetapi lebih dimanfaatkan. Tetapi bukan berarti menghilangkan rasa welas asih dan kebaikan yang sudah ditanamkan loh nggih. Tetap melihat-lihat nggih, apakah layak dibantu ataukah memang pekerjaannya itu suka gaek-gaek nih. Karena sangat kasihan sekali kalau sudah banyak orang baik karena dimanfaatkan kebaikannya sehingga hilang rasa empatinya. Jadi kalau panjenengan bertemu dengan orang baik yang membantu panjenengan, apalagi soal keuangan, maka dialah pahlawan panjenengan. Karena meminjami uang di zaman sekarang itu sangat riskan nggih dulur. Apalagi meminjami secara cuma-cuma. Jangan pernah memanfaatkan kebaikan orang, karena kalau orang tersebut sadar telah dimanfaatkan, maka ketika membutuhkan bantuan atau pertolongan yang benar-benar dalam keadaan terdesak, orang sudah tidak percaya lagi. Nah, ciri-ciri orang yang gampang utang tetapi sulit bayarnya atau bahkan tidak mau membayar ya. Yang pertama adalah kata-katanya ini manis sekali, sangat meyakinkan. Dan kata-kata manis ini digunakan untuk memanipulasi. Contohnya, pertama kali adalah dengan cara memuji Anda, ya, supaya Anda merasa bangga dulu, merasa senang. Kemudian niat yang kedua adalah untuk meminjam uang. Di awal memang menyenangkan ya, manis banget, melambungkan tinggi, ya. Tetapi ternyata niatnya adalah untuk pinjam uang. Ini kalau di Jawa ya bahasanya bombong nggih. Bombong panjenengan amprih tudun. Ciri yang kedua,
menyalahkan orang lain atas kesulitan keuangan yang dialami. Contohnya, saya ini padahal orangnya baik sekali, saya sering minjami uang, tetapi uang saya tidak dikembalikan. Pada akhirnya saya harus berhutang kepada panjenengan. Contohnya kata-kata seperti itu, di mana selalu menggunakan orang lain atau menyalahkan orang lain atas keadaan keuangannya, atau contoh lainnya, gara-gara dia, gara-gara itu, gara-gara ini saya tidak mendapatkan bantuan padahal saya sangat membutuhkan, dan gara-gara mereka saya dipecat dari pekerjaan sehingga sekarang tidak ada pemasukan, jadi tolonglah saya. Nah, itu contohnya guys, selalu menyalahkan orang lain atas kesulitan keuangan yang dialami. Ciri yang ketiga, menggunakan situasi darurat sebagai alasan. Contohnya, biasanya yang digunakan adalah alasan sakit, alasan musibah. Biasanya orang kalau bilang untuk berobat atau karena terkena musibah kan orang jadi iba ya, akhirnya dipinjami. Nah, alasan menggunakan sakit, musibah, atau kadang untuk bayar sekolah, kasihan belum makan, tidak ada yang dimakan. Nah, kata-kata itu selalu digunakan sebagai alasan supaya orang lain iba. Jadi yang digunakan itu selalu alasan darurat, padahal faktanya tidak, tetapi kebanyakan menggunakan kata-kata itu. Kemudian ciri yang keempat, menjanjikan imbalan yang tidak realistis atau hanya manis di mulut saja. Contohnya, sebentar lagi saya mau dapat uang 300 juta, saya pinjam ya 200 juta saja, nggak lama kok, 1 minggu saya akan mendapatkan uang 300 juta. Nah, menggunakan alasan seperti itu kan orang jadi, oh cuma sebentar, ya baiklah kalau gitu saya pinjami. Contohnya lagi, saya pinjam ya, nggak banyak kok, cuma 2 juta saja, nanti tak kembalikan 2.500.000. Beneran loh ini, karena saya lagi butuh banget. Nah, janji-janji manis berupa imbalan yang tidak realistis ini sering digunakan untuk menjebak calon donatur atau korbannya. Ya kalau orang lugu kan mikirnya nggak usah lah, nggak usah dilebihkan, yang penting nanti dibayar tepat waktu aja udah senang. Kalau orang lugu berpikirnya seperti itu ya, tetapi padahal itu adalah kata-kata jebakan saja. Ciri yang kelima, menjual cerita sedih. Jadi banyak ngomong tentang kesedihan, kesusahan yang dialaminya. Saya itu sehari makan cuma 1 kali. Contohnya, ini saja saya belum makan. Belum lagi cari kerjaan itu juga sulit. Kadang ada yang gaji, tapi gajinya itu sedikit sekali, kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kadang yang dijadikan alasan itu bisa ibunya ya, bisa anaknya ya, mengatakan bahwa anak saya sedang begini begitu dan lain sebagainya, yang intinya itu membuat orang menjadi terharu. Biasanya kalau menyangkut soal anak nggih, atau orang tua nggih, yang sudah tua itu kan orang jadi iba, jadi haru, akhirnya mau meminjamkan. Dan yang keenam, cirinya adalah suka mengabaikan kesepakatan atau perjanjian. Bila diajak berkomitmen itu biasanya agak ngeles atau mengalihkan pembicaraan, yang intinya tidak mau terikat kapan harus membayar. Jadi cuma banyak omongnya nggih, banyak omongan manis, janji-janji, menjual kesedihan, ciri utamanya itu, dan mengabaikan kesepakatannya. Contohnya, kira-kira kapan ini kembalinya? Kalau pelakunya pro, ini akan bulet, bahkan akan menentukan tanggalnya secara pede. Tidak terlihat kalau itu hanya membohongi saja. Tapi kalau pemula biasanya bulet dulu, karena memang niatnya itu belum ingin atau tidak ingin membayar ya. Jadi intinya harus dapat dulu. Nah, itu ciri-cirinya. Tetapi dulur, kalau ciri-ciri ini ada pada seseorang, tetapi dia bayarnya rutin kok, bayarnya bagus kok, tunggu ya. Kalau sudah
lebih dari 3 kali. Karena biasanya yang pertama itu lancar karena untuk menanamkan kepercayaan. Yang kedua lancar itu untuk meyakinkan bagi yang dipinjami. Yang ketiga ini sudah mulai menyiasati. Dan yang keempat, kalau panjenengan terlalu percaya tanpa adanya embel-embel atau jaminan, ya kalau panjenengan ikhlas ya silahkan. Tetapi kalau tidak mau berisiko, lihat dulu seperti apa perilakunya. Perilaku orang yang suka ngutang tapi sulit membayar itu ya yang pertama. Sudah dapat pinjamannya, maka setelahnya itu dia akan menghindar, menjauhi, sulit dihubungi ya, apalagi sudah mendekati tanggalnya. Kadang yang menyakitkan itu pura-pura tidak kenal. Kalau panjenengan melihat ada orang yang seperti itu pada temannya sendiri, kalau bukan permasalahannya karena crash asmara biasanya ya, maka itu biasanya bersinggungan mengenai hutang. Kemudian perilaku yang kedua itu boros atau konsumtif. Orang yang suka berhutang dan bulet ruwet itu dulur, kebanyakan orangnya boros dan konsumtif. Enggak kok Fitka, ada loh orang banyak hutang tapi enggak buat itu kok. Buat gali lubang tutup lubang. Tetapi dulur, orang yang sudah menjadi kebiasaannya perilakunya itu boros, konsumtif. Karena orang nggih dulur, kalau memang benar-benar tidak hobi berhutang ya, itu mikir loh dulur, pikirannya itu gimana ya supaya cepat lunas. Untuk bersenang-senang itu ndak bisa karena kepikiran terus. Berbeda dengan orang yang sudah menjadi kebiasaannya, itu perilakunya dia sudah ndak mikir, wong sudah kebiasaan no. Sudah menjadi karakternya, suka meminjam tapi tidak mau mengembalikan. Hidupnya itu konsumtif dan boros. Jadi hutang-hutang yang dia terima itu untuk memenuhi nafsunya. Pengen apa beli, pengen itu beli. Jalan yang ditempuhnya itu ya dengan hutang itu tadi. Perilaku yang ketiga, emosional tidak stabil, gampang tersinggung, gampang marah, gampang baper. Padahal belum tentu yang dibicarakan dia, belum tentu mengenai tentang dirinya, tetapi kayak yang merasa gitu. Jadi tersinggung karpe dewi, karena mungkin merasa ya. Kemudian yang keempat, perilakunya ini tidak transparan terhadap keuangannya. Kalau misalkan ditanya, lah uangmu berapa, tabunganmu berapa, kemana, bukan bermaksud untuk mengintimidasi, tapi kan tidak apa-apa bertanya terlebih dahulu sebelum melepaskan uang ya, apalagi mungkin sudah tahu kebiasaan sehari-harinya ya. Biasanya kalau ditanya mengenai keuangannya itu bulet ya, ada saja alasannya dan kadang bingung juga menjelaskan. Ya memang kalau pinjam itu tidak harus ngurus ya, tapi kan kalau pinjam di bank misalkan tetap kan ditanyakan, itu kan untuk antisipasi juga sama, walaupun one by one tetap ya boleh menanyakan, lah uangmu kemana, buat apa saja, itu boleh ketika Anda di tembung hutang ya, dimintai hutang. Perilaku yang kelima itu adalah suka mengharap bantuan. Ya di logika saja, pinjam uang saja mudah, gampang ya, dan 1000 cara bulet lainnya bisa dilakukan, apalagi soal bantuan, surganya itu. Maka suka sekali mengharapkan bantuan. Orang yang perilakunya ini suka sekali berhutang. Perilakunya lagi ini bisa dilihat ketika berbicara ini suka bicara yang tinggi atau mencela-menceli. Jangan salah dulur, orang yang suka berhutang itu biasanya malah omongannya melebihi orang pada umumnya loh. Biasanya kalau ngomong pada orang yang dipinjami itu ya agak-agak rada tinggi dengan maksud bisa dipinjami, meningkatkan high value-nya supaya dipercaya. Padahal sebenarnya omongan yang mencela-menceli dan terlalu tinggi ini kalau diketahui faktanya bisa malu sendiri. Jadi mereka yang gampang sekali berhutang dan ruwet bulet nggak mau bayar itu
itu ciri khasnya banyak yang ngomongnya terlalu tinggi dan mencela-menceli karena tidak mau direndahkan. Makanya caranya seperti itu. Dan juga perilakunya ini suka dipuji atau diwah demi memberi makan gengsinya. Orang lain itu supaya terkesima dengannya, orang lain itu supaya kagum dengannya. Suka sekali kalau dipuji, sehingga terus berusaha memiliki apa yang belum bisa dimiliki. Lah, karena tidak bisa atau tidak mampu mewujudkannya, biasanya dilakukan dengan cara berhutang. Nah, perilakunya itu seperti itu dulur. Walaupun tidak semua, tapi kebanyakan orang yang suka berhutang dan bulet ruwet itu perilakunya demikian. Lalu bagaimana cara menghadapi mereka supaya tidak keblondrok, keblowok, kejiret dengan orang-orang ruwet? Yang pertama, jangan meminjamkan tanpa ada perjanjian tertulis, nggih. Kalau panjenengan ini berani, boleh menolak ya kalau merasa janggal nggih, dengan alasan yang tentunya tidak terlalu frontal, alasan yang halus nggih, ngimbangi omongan idek nih supaya tidak curiga ya, bisa menggunakan alasan lainnya. Tetapi kalau panjenengan merasa aku ingin membantu, ya enggak apa-apa, tetapi jangan meminjamkan uang tanpa perjanjian tertulis. Di mana-mana yang namanya hutang, entah itu di bank, di peminjaman lainnya pun itu ada perjanjiannya. Walaupun dengan teman sendiri, saudara sendiri, kalau nominalnya besar ya, maka gunakan perjanjian tertulis. Paling tidak ini untuk membuat orang tersebut itu merasa bertanggung jawab. Tapi kalau cuma omongan saja, wah repot, ini nanti yang ada nggih, hutang belum tentu dibayar tetapi bermusuhan sudah pasti. Kemudian cara yang kedua ini ditunda dulu nggih. Alasan nggih supaya Anda bisa berpikir ulang ya. Mungkin bilang dulu saat ini belum ada, coba ya nanti saya carikan dulu misalkan nggih, atau nunggu sebentar ya, uang saya belum cair. Nah, dalam masa jeda ini lihat dulu dia punya utang pada siapa saja dan juga kepada siapa saja dia pinjam uang. Apakah ini penting? Penting supaya panjenengan tahu bahwa tukang penghutang itu tidak hanya satu orang saja, tetapi beberapa temannya pasti kena juga. Jadi tidak langsung diberi, tetapi ditunda dulu, dilihat dulu. Kalau ingin benar-benar membantu nggih, supaya tidak sakit hati di belakang hari, supaya tidak ada pertengkaran, drama dalam penagihan ya, perlu dilihat-lihat siapa teman dekatnya dan orang-orang yang dihutanginya. Kemudian cara yang ketiga, jika panjenengan memang ingin benar-benar niat membantu karena kasihan, karena iba, maka kalau bisa panjenengan meminta jaminan. Apa yang dia punya, jaminannya apa, paling tidak ini untuk mengajarinya supaya bertanggung jawab, supaya sama-sama enaknya. Karena kebanyakan kalau sama teman dekat sendiri, sama saudara, keluarga itu tidak ada jaminan. Kalau nominalnya banyak, biar sama-sama enak, tetap gunakan jaminan. Tapi juga penak to Fitka, mosok nyilihi ngono karo dulure dhewe karo kancane dhewe nggih jaminan. Ini bukan masalah enak tidak enak dulur, untuk mengantisipasi di belakang harinya, kemudian harinya itu loh, supaya tidak menjadi persengketaan nggih. Ini hanya cuma untuk mengajari seseorang supaya ada rasa tanggung jawabnya gitu loh. Kemudian cara yang keempat, tentukan batas waktu pembayaran. Jadi panjenengan harus tegas ya, kapan nih dikembalikan. Kira-kira kalau bisa jangan molor ya. Kenapa harus mengatakan hal itu? Supaya yang pinjam itu sungkan kalau mau beleot gitu loh. Tapi kalau cuma dipinjamkan, pinjam berapa? Oh ya sudah. Nah, apalagi ngasih kelonggaran gampang nanti kalau uangmu berlebih saja. Wah, lah pemain Anda gitu kan ya, bablas uangnya. Jadi jangan melihat dari keluguan seseorang atau rasa kasihan nggih,
Tetapi dengan menentukan batas pembayaran ini tidak lain adalah mengajari untuk disiplin supaya panjenengan itu tidak dipermainkan atau dibuat main-main, bahwa panjenengan itu kalau menurut dia panjenengan adalah sasaran empuk, maka akan berpikir ulang, arep blendeti mau pikir-pikir, oh yang saya pinjami ini orang yang pinter, nanti kalau aku ada blewetnya malu sendiri. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi video ini memang saya khususkan untuk penonton-penonton Fitka yang orangnya lugu-lugu nggih, yang mungkin tidak bisa menerawang karakter orang. Dan yang kelima, jangan pernah meminjamkan uang lebih dari kemampuan panjenengan nggih. Gunakan uang dingin ya, jangan uang panas. Artinya uang panas itu uang yang memang panjenengan gunakan, panjenengan perlukan, entah itu jangka waktunya sebentar atau lama, itu namanya uang panas. Kalau uang dingin berarti bener-bener uang panjenengan itu nganggur ya. Loh, kan kalau dipinjami sedikit aja gimana Fitka, masa ya harus ditunda? Kalau panjenengan untuk jaga-jaga maka bisa dibuat sebagai pagar nggih. Misalkan pinjam 1 juta, panjenengan kasih 200 atau 300, ini sebagai pagar. Jadi seandainya tidak dikembalikan, paling tidak yang pertama panjenengan tahu karakter aslinya seperti apa, yang kedua dia akan malu pinjam lagi karena pinjamannya belum dibayar. Jadi mau pinjam lagi itu malu, akhirnya nanti akan cari orang lain untuk dipinjami. Dulur, saya menyampaikan ini bukan berarti supaya panjenengan mencurigai setiap orang yang ingin minta tolong pada panjenengan. Tetapi di zaman sekarang ini selektif dan hati-hati itu perlu nggih, supaya tidak menghilangkan nilai-nilai kebaikan dari diri kita yang karena berhadapan dengan orang bulet ruwet akhirnya ati iki katutan duwe rasa mangkel pegel grundel nggih. Sekali lagi tidak perlu tersinggung dengan apa yang saya sampaikan ya, kalau panjenengan tidak seperti apa yang saya sampaikan. Baik dulu, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Fitri Ika, salam rahayu.